Castle. Yuk langsung kita gerebek. Hai, siapa nih di sini yang belum tahu Dessert Castle? Dessert Castle adalah usaha yang bergerak di bidang kuliner dan telah berdiri sejak tahun 2021. Beralamat di Jalan Nilawansa, Gampung P, Bujuk Tunong, Kota Langsa, Aceh. Memiliki tempat yang nyaman dan menu yang beragam, pastinya sangat cocok untuk dikunjungi. Selain itu, berbasis ide kreatif dan inovatif, menjadikan Dessert Castle sebagai usaha yang menghasilkan produk yang pastinya selain enak, juga menarik dan bervariasi dengan tampilan yang cantik seperti dessert box, mochi, dan lainnya. Dengan berbagai jenis pilihan yang disediakan, tidak heran kalau Dessert Castle menjadi pilihan yang tepat bagi konsumen. Yuk, intip rahasia kesuksesan usaha Dessert Castle dari wawancara bersama owner Dessert Castle. Halo, kami sekarang lagi bersama owner dari Dessert Castle. Hai, perkenalkan aku Khairani Zura, owner dari Dessert Castle. Oke kak, ada pertanyaan nih sedikit. Jadi gimana nih kalau awal mula bisa dan ada dapat ide dari mana nih terciptanya Dessert Castle ini? Oke, makasih untuk pertanyaannya. Jadi awal mulanya itu pas habis Covid ya. Oh, masih Covid juga sih tahun 2021. Cuman Covidnya udah agak lebih calm down, udah lebih tenang gitu kan. Kan lagi ramenya jualan online tuh ya kan. Jadi kayak kepengen nih jualan online karena kan alhamdulillah punya basic buat kue dari sekolah dulu. Jadi kayak pengen lah jualan kue kayak gitu. Apalagi ini musim-musimnya online gitu. Lagi gencar-gencarnya jualan online. Abis itu terinspirasi lah pada saat itu lagi viralnya Bittersweet by Najla kan dessert box gitu. Pengen buat tapi recreate-nya tuh lebih mini-mini gitu biar cocok aja dijual di Langsa. Kan kita harus jualnya lebih murah gitu kan biar mudah diterima sama masyarakat. Jadi dari situlah terinspirasi kayaknya mau jualan online, jualannya mau dessert box dan F&B lah di bidang makanan-makanan gitu. Berikutnya ada pertanyaan, bagaimana sih kondisi finansial yang ada di Dessert Castle, pangsa pasarnya dan reputasi usaha kakak sebelum menghadapi tantangan yang ada di Dessert Castle? Itu pas awal mulanya atau sekarang? Sekarang ya, kalau misalnya sekarang pastinya jauh lebih better ya daripada awal mula. Tapi ya makin di atas pasti makin banyak ya tantangannya. Kalau dulu mungkin tantangannya cuma sedikit, sekarang tantangannya jadi lebih banyak. Ya paling dari kami secara finansial tuh sih aman-aman aja. Karena kami tuh dari UMKM banyak dibantu ya. Kalau kita bergabung sama UMKM pasti banyak disupport secara material, secara pelajaran gitu. Pokoknya kita banyak disupport sama pemerintah, apalagi khususnya kita UMKM. Kalau misalnya segmen pasar kita terutama kan Kota Langsa nih kota kecil, jadi ya kita tuh harus menyesuaikan kayak yang saya bilang tadi. Kita harus menyesuaikan antara harga kita sama di mana kita jualan. Mungkin kalau kita mau jualan di kota-kota besar kita bisa naikin range harga gitu. Tapi kan kita jualan di kota kecil nih yang rata-rata pun masyarakatnya yang beli daya belinya itu aja. Dan mungkin kalau misalnya di kota-kota besar punya kebiasaan dessert itu adalah makanan yang harus. Mungkin kalau di tempat kita dessert itu cuma sekedar cemilan gitu. Kita dari awal juga udah memprioritaskan ini kita positioningnya di mana dan kita harus bagaimana. Berikutnya kalau tentang tantangan dan kendala inovasi yang kakak hadapi di Dessert Castle itu apa itu kak? Kalau misalnya itu sih memang pertanyaan yang paling kayak mana ya mau jawab ya ada tapi kayak nggak ada gitu, ada dan tiada lah gitu. Kalau misalnya kayak ujian lah ya kan ada tapi harus dicobain aja nih gitu.
kalau misalnya tantangan yang paling sering adalah misalnya kita mau upgrade menu gitu, ternyata produknya tuh nggak tersedia di sini, otomatis kita harus pesen jauh. Bisa sih memang ada solusinya, tapi kan kayak kendala di ongkir, kendala di keterlambatan gitu, jadi kita agak delay istilahnya gitu, pengennya mau terbaru nih, mau cepet nih upgrade inovasi baru nih, rupanya terkendala sama lokasi kita yang agak jauh gitu dari kota, dari mana-mana. Kadang pun kalau kita mau order dari Medan pun kayak misalnya produk-produk bahan baku itu gak ada, anehnya. Kayak harus ke Jakarta gitu kan lama ya. Ataupun ada misalnya produk-produk yang nggak bisa dikirim kemari karena produk basah kayak gitu, harus pakai ekspedisi yang kadang nggak ada di sini, kayak Paxel gitu kan, nggak ada, lokasi kita tuh nggak ada, harus kirim ke Medan. Jadi kayak itu hambatan yang paling terkendala sih menurut kami sejauh ini untuk mengembangkan inovasi. Makanya kadang pengen buat itu, pengen buat ini, pas cek barangnya susah dicari, gitu. Ya Kak, baik, ini pertanyaan selanjutnya ya. Boleh ceritain nggak Kak salah satu kronologi masalah Kakak saat start inovasi Kakak, di mana di tahun kapan terjadinya yang paling berat? Kalau misalnya itu kayaknya sekarang sih, soalnya bener-bener lagi stres sama keadaan, sama mikirin kuliah, jadi kayak bener-bener nggak tahu mau ngapain gitu. Terus kayak mau inovasi kan sekarang lagi viralnya kan, biasa kami ikutin yang viral-viral ya kan. Sekarang kan lagi viralnya tuh coklat Dubai ya kan, pengen dibuat tapi harganya terlalu high gitu, nggak dibuat tapi cuman itu yang lagi viral. Jadi kayak bener-bener nggak tahu harus gerak kemana nih. Jadi kalau dibilang stuck inovasi bahkan dari awal tahun 2021 sampai sekarang adalah sekarang. Dan kalau lagi stuck inovasi ini dampaknya adalah kita ketinggalan ya sama kompetitor. Otomatis kompetitor udah maju gitu jalan ke depan, kita masih stuck di sini. Sebenarnya bisa sih ada option kayak just tip gitu, tapi Dessert Castle tuh bener-bener punya prinsip yang kayak nggak kepengen jual produk orang lain, tapi pengennya produknya yang kami bikin sendiri, yang handmade, yang homemade kami bikin sendiri. Kayak nggak mau kalaupun ada just tipan itu bener-bener kayak ya orang sini juga yang buat, nggak suka gitu ngambil dari luar sana, lebih ke prinsip kami aja. Jadi dampak yang paling besarnya adalah menurunkan omset yang harusnya biasanya berapa jadi turun gitu. Paling gitu aja sih. Berarti kendalanya di situ ya? Iya, paling kendalanya di situ ya, gara-gara tadi inovasi yang nggak bisa kita jalanin karena beberapa hal ya, terjadinya seperti itu, penurunan omset dari yang biasanya berapa gitu, tiba-tiba jadi segini gitu, beda lah pokoknya. Apa upaya Kakak dalam menghadapi dan mengatasi masalah inovasi tersebut? Kalau biasanya sih kami tuh bakalan kayak mencoba menghadapinya seperti kayak mau buat ini nih, walaupun terstak bahan baku ya coba aja dulu dikirim, coba dulu dites bikin, coba dulu di recreate. Tapi kalau tidak memungkinkan ya kami biasanya berjalan aja seperti semana mestinya. Lagian kan nggak semua masalah tuh memang harus dihadapi yang dilawan gitu kan, enggak, tapi ya dijalanin aja. Jangan nanti gara-gara masalah-masalah seperti ini bikin kita tuh jadi stres, karena prinsip hidup owner nih enjoy life aja gitu. Kalau emang lagi nggak bisa dihadapin ya udah dijalanin aja gitu sih. Tapi kalau biasanya ya coba dihadapin dulu. Kalau stuck nggak ada lagi saran dari diri sendiri atau orang-orang sekitar, ya udahlah jalanin aja gitu. Kalau masih bisa dihadapin biasanya dihadapin. Kayak kalau misalnya menu-menu sebelumnya, misalnya apa ya yang lagi viral kemarin, milk bun gitu kan, pengen juga tuh buat. Kendala kami di apa nih, di mixer gitu. Oh ya udah, kayak mana nih caranya? Harus beli mixer yang besar. Ya udah kita pinjam dana kur untuk beli mixer itu gitu. Tapi bisa dihadapin lah kalau hal-hal tersebut kita hadapin. Tapi kalau udah stuck kayak misalnya mau buat Dubai pistachio nih, karena susah ya dikirim kemarinya, dan bahan-bahannya juga mahal yang kayaknya daya beli masyarakat Kota Langsa gak survive ya di hal tersebut. Ya udah jalanin aja, jual aja apa yang ada seperti biasanya. Jangan hal-hal kecil ngebuat kita makin down, makin stres. Gak banget. Setelah mengatasi masalah dan evaluasi yang Kakak lakukan, hal tersebut dapat berhasil atau tidak nih menurut Kakaknya? Kayak yang kami jelasin tadi, ya kadang masalahnya itu nggak yang selalu berhasil, karena kita nggak bisa maksain diri kita juga untuk
selalu berhasil. Ada kadang momen-momen kita tuh ya harus nerima kegagalan dan dijadikan pelajaran pastinya untuk selanjutnya. Tapi ya gimana nih caranya kita memaksimalkan aja tenaga dan energi kita untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Urusan berhasil atau tidaknya itu ya urusan belakangan. Yang penting kita udah to be try gitu, udah coba gitu semaksimal mungkin, udah all in lah untuk sebuah masalah tersebut gitu. Yang penting dicoba dulu ya Kak? Iya, yang penting kita coba dulu tuh. Nanti urusan kayak mulai usaha juga gitu, coba aja dulu. Kalau urusan jalan nggak jalan tuh urusan belakang. Yang penting kita udah oh gini rasanya gitu, oh harus gini. Nanti kayak bakalan muncul sendiri ide-ide kita ketika kita udah terjun gitu. Istilahnya kayak mau tenggelam nih analoginya, nggak bisa berenang. Tapi kalau misalnya kita punya survive untuk bertahan hidup, pasti kita punya cara sendiri nih, harus kayak mana nih, harus tarik ini kayak tarik itu kayak gitu. Tapi salah satu yang kakak udah evaluasi dan tidak berhasil sama sekali itu apa itu Kak contohnya? Apa ya? Bingung juga sih. Karena biasanya kalau udah masalahnya udah lewat tuh biasa lupain aja gitu. Jadi kayak udah nggak teringat lagi. Paling kayak baru-baru deket gini ya paling evaluasi apa ya, misalnya di mingguan nih kami ada evaluasi sama-sama ya, tapi bareng-bareng tim juga evaluasiin kayaknya produk apa nih yang harus kita keluarin ya biar omset naik gitu. Biasanya nanti tim ngasih saran, kak, ini kak, walaupun dia nggak lagi viral kayaknya enak gitu untuk dimakan gitu, tiap hari gini coba ini gitu. Paling ya evaluasinya tuh bukan dari ide saya sendiri, tapi juga ngelibatin tim karena kita di sini kan sama-sama kerjanya. Gak Rani selalu terjun di lapangan, kan banyak juga mereka yang berhadapan sama customer, mungkin ada requestan dari customer gitu. Berarti menerima saran dari tim Iya, juga? kadang dari customer juga. Kami tuh buat question box gitu dari Instagram, nanya sama customer kita harus kayak mana, kita harus buat apa gitu. Jadi lebih terbuka aja untuk menerima kritik dan saran. Insya Allah pasti banyak tuh solusi-solusinya. Oke. Kak, jadi mungkin udah berapa lama sih usaha Dessert Castle ini dijalankan? 4 tahun ya, kalau dari 2021 ke 2000 OTW 2025 nih ya, kayaknya 4 tahun, sekitar 4 tahun. Lalu Kak, Udah lama juga ya, baru teringat. Kalau nggak ditanya lupa. inovasi apa nih Kak yang membedakan usaha Kakak ini dengan usaha cake sejenis di Kota Langsa? Nah, mungkin kalau misalnya hal tersebut kayak yang kami bilang tadi sebelumnya, kami tuh punya prinsip bahwa produk kami itu adalah produk kami gitu, tidak ada titipan, kami usahakan. Cuman kadang ada orang minta tolong, mungkin ada orang yang emang harus kita bantu kali produknya itu untuk dijual di sini, oke. Tapi sebisa mungkin kami menciptakan produk sendiri yang memang punya kami gitu. Jadi kami bisa bertanggung jawab soal rasa, soal kualitas gitu, karena ini produk kami gitu. Jadi ketika customer komplain, oh ya udah itu produk kami, kita nggak dari sana ke sana, oh punya sana gitu, enggak. Jadi memang kita punya istilahnya tanggung jawab lebih lah atas produk kita ini. Jadi customer lebih trust ya, lebih percaya sama produk kita. Kadang kalau misalnya mungkin di tempat-tempat lain kan banyak nerima just tipan, oh ya itu kadang bukan buatan ini, kadang bukan buatan ini, jadi kayak ngerasa kurang puas gitu ya. Kalau misalnya kita udah dijamin ini produk kita, ini semua kita yang bikin, ini kita produksi sendiri, homemade gitu ya kan. Terus ya yang paling sering berpengaruh ya sama omset adalah kita tuh sering inovasi tentang produk-produk baru. Jadi produk kita tuh nggak stuck kayak oh lagi viral dessert box jadi dijual sampai bertahun-tahun, enggak. Tapi tetap ada signature kita, tetap ada produk-produk yang tersebut. Cuman biasanya kita terusan inovasi nih produk-produk baru yang lagi viral atau kayak yang kayaknya enak nih untuk dijual gitu. Jadi produk kita tuh nggak monoton itu aja. Bahkan kita biasa ada produk yang daily week gitu. Jadi kayak minggu ada nih, minggu ini ada, minggu depan nanti produknya beda lagi. Tapi memang nggak setiap minggu, tapi terkadang ada gitu supaya customer kita nggak bosen. Karena kan kami tahu nih orang Langsa tuh nggak rame, jadi pembeli kita pasti itu aja. Kalau dia terus-terusan mungkin dia suka dessert box kita, tapi kalau terus-terusan beli dessert box kan dia bakalan bosen juga ya. Analogikan itu kita lah, kita pun bakalan bosen ya kan makan itu aja. Jadi cara yang paling kami sering gunakan adalah berinovasi produk, itu sih yang paling penting. Sama ya kita
inovasi juga dari misalnya alat, peralatan supaya lebih memaksimalkan lah penjualan kita. Untuk ininya kayak apa sih yang best seller nih dari Dessert Castle? Sesuai sama namanya ya, pasti dessert box yang benar-benar signature dari kita, produk utama kita, produk andalan kita. Dan yang bikin dia tuh best seller mungkin karena variannya banyak ya, jadi orang tuh nggak bingung, lagi pengen strawberry ada varian strawberry, lagi pengen varian pokat ada gitu. Jadi dessert box itu kalau misalnya kita kan ada aplikasi nih ya, jadi di aplikasi itu ada ranking produknya. Jadi yang sering number one itu adalah dessert box, mochi, dan risol mayo ya. Jadi kayak 3 top 3 gitu yang paling sering dibeli orang. Jangan lupa beli ya. Jangan lupa cobain. Oke Kak, lanjut ya. Jadi mungkin ini sekiranya aja kami tidak meminta untuk merinci dengan jelas. Kira-kira omset per hari dari usaha ini itu berapa sih Kak? Namanya omset ya pasti naik turun, kadang di atas, kadang di bawah, kadang jeblok kali ya kan, kadang banyak kali nih gitu. Jadi mungkin kita ngambil rata-ratanya aja ya di 2-3 jutaan per hari gitu. Tapi kotor ya, dia nggak bersih kalau jangan hitung tetangga. Oke. Teman tetangga. Dan begitu omset usaha per bulan dari semenjak kakak membangun usaha Dessert Castle hingga sekarang itu, mungkin kami boleh tahu nggak berapa rinciannya atau rata-ratanya saja? Oke, otomatis ya, karena dari awal produk kita tuh cuma 1-2 gitu, pasti omsetnya bakalan terus bertambah ya. Jadi awal-awal jualan itu karena kita juga masih open PO, jualan juga kalau libur kuliah, kalau lagi ada waktu senggang, itu masih dikit banget, omsetnya sekitar 500-an per bulan ya tuh. Jadi memang jualannya tuh kayak Sabtu Minggu doang. Habis itu udah mulai rame, jadi naik ke 1 jutaan, jadi 2 jutaan. Jadi kayak bahkan kalau misalnya itu kan per bulan ya, pertama hitungannya kita per bulan terus kan. Terus makin di 2022 itu pokoknya agak lupa ya kalau soal omset. Pokoknya dia memang makin bertambah setiap tahunnya, yang jadinya kalau misalnya sekarang ya totalan omsetnya per 1 bulan ke 60 jutaan gitu. Cuman banyaknya itu, ramenya itu pas pertama kali buka toko ini. Memang pertama kali buka toko ini cuman kayak ya udah toko doang sama kulkas. Tapi kami tetap punya semangat jual, ya harus laku lah semua yang ada di kulkas ini. Tapi ya makin lama makin bertambah kayak gitu. Jadi kayak dari awalnya cuman iseng-iseng, omsetnya nggak seberapa gitu, dengan alat-alat seadanya gitu. Jadi punya alat-alat yang bagus, punya alat-alat yang memadai. Oke, jadi itu tadi wawancara dari owner Dessert Castle. Nah, setelah ini kita bakalan intip nih apa aja hasil produksi dari Dessert Castle. Langsung saja, langkah pertama yang harus dipersiapkan untuk membuat dessert roll cake adalah dengan mempersiapkan bahan-bahan yang kemudian diaduk merata menggunakan mixer dan terus dilakukan hingga adonan mulai merata. Terus lakukan hingga adonan mulai halus dan terlihat kental. Dan kemudian setelah adonan dirasa sudah cukup kental, selanjutnya dipanggang dengan oven selama kurang lebih 40 hingga 50 menit dan tunggu hingga adonan mengembang dan mematang. A few moments later. Nah, ini dia tampilan cake yang sudah matang dari oven. Kemudian, cake dibelah dua untuk dipisahkan. Dan selanjutnya, setiap sisi dari cake ditutupi dengan pembatas sebagai penahan isian dari cake nantinya. Tidak lupa juga isian cake yang pastinya banyak dan melimpah.
Kemudian tuang coklat hingga seluruh permukaan cake penuh dan tertutupi. Lalu setelah seluruh permukaan cake tertutupi dengan coklat, kemudian cake didinginkan selama beberapa jam hingga coklat mengeras agar mudah dihias dengan topping nantinya. Nah, ini dia tampilan wall cake yang telah didinginkan dan akan dihiasi dengan topping dari bahan-bahan yang premium tentunya. Dengan topping yang melimpah, membuat tampilan dari wall cake semakin menggiurkan untuk dicoba. Step terakhir yaitu pemasangan stiker sebagai pengenal kalau cake cantik dan enak ini adalah hasil homemade dari Dessert Castle. Selain rasanya yang enak, buat yang bingung mau memberi apa di hari spesialnya, maka wall cake ini cocok buat diberikan untuk berbagai macam kegiatan dan acara loh, seperti ulang tahun, bingkisan, dan lainnya. Karena wall cake akan dihiasi dengan packaging yang cantik dengan balutan pita di atasnya. Dijamin orang yang kamu beri pasti senang sekali. Selain dessert wall cake ukuran besar, ada juga nih varian dessert box ukuran mini yang gak kalah enak loh dan pastinya cocok untuk cemilan sehari-hari. Untuk yang penasaran dan ingin tahu lebih banyak dari varian produk Dessert Castle, maka bisa kunjungi Instagram Dessert Castle ini karena di dalamnya banyak sekali varian model yang bisa di-request sesuai selera loh, dan bisa request tulisan juga. Mau request yang bagaimana pasti ada. Pemesanan juga dipermudah dengan nomor WhatsApp yang tersedia di Instagram.
Dan buat yang butuh cemilan atau kue enak dan cantik ini secara langsung, maka dapat langsung mengunjungi toko Dessert Castle dengan rute sebagai berikut.